الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, kita baca surat Trikul yang terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu hanya sedikit, hanya untuk mengulang-ulang ya. Begitu pula dengan otak. Otak itu butuh pemanasan. Sebelum belajar itu, sebelum menghafal, baca hafalan-hafalan surat pendeknya dulu. Pokoknya surat pendek-pendek yang hafal betul. Hafal itu. Baca aja itu nak untuk memanaskan otaknya. Baru mulai kita membaca Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu kalamullah, semua adalah perkataan Allah. Kalau sudah mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Allah sudah berbicara, kita tidak boleh manusiawi membantah Al-Qur'an itu. Apapun isi Al-Qur'an itu, kita sebagai manusiawi tidak boleh untuk meragukan Al-Qur'an tersebut. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an ini, kitab ini, kata Allah kan. Jadi semua itu sudah jelas ya. Oke. Ya, untuk pertemuan kita pada maghrib ini, ya Ustaz mengawali ya. Mungkin kemarin hanya sekedar untuk pembukaan aja sama Ustaz ya. Pembukaan ya, hanya sekedar untuk apa namanya? Berta'aruf. Sudah tahu nama Ustaz kan? Sudah tahu ya. Nama Ustaz sudah tahu, paling ujung sudah tahu. Baru pertama ketemu sama Ustaz. Maka dia tadi Ustaz tengok cara membawa Al-Qur'annya, berarti itu adalah adabnya lagi ya. Adab membawa Al-Qur'an berbeda dengan buku. Al-Qur'an itu tidak boleh digini-ginikan, apalagi diginiin sama kayak buku. Al-Qur'an itu taruhnya di sini, lebih mulia ya. Jangan bawa Al-Qur'an kayak buku nanti anak ya. Al-Qur'an itu enggak sama dengan buku biasa ya. Oke, sama-sama kita belajar. Ustaz pun juga belajar di sini. Kalian pun juga belajar di sini. Intinya untuk apa? Sama-sama saling mengisi antara satu dengan yang lain. Jadi kita tidak tahu menjadi
Tahu. Nah, kamu nak sebelah sini sampai mana hafalannya? Hafalannya surat-surat pendeknya nak? Belum ada yang hafal? Belum ada yang hafal? Anda sudah hafal? Udah? Al-Falaq udah? Al-Ikhlas sudah? Al-Lahab? An-Nasr? Al-Kafirun? Al-Kausar? Al-Maun? Al-Quraisy? Sampai berapa hafalan? Ad-Duha udah? Belum. Al-Humazah? Belum. Berarti Al-Fil? Nah, berarti dari Al-Fil sampai Anas hafalanmu. Ya, berarti hafalannya sekarang ada berapa? 10. 10 hafalannya. Ya, 10 surat ya, bukan 10 ayat ya. Ayat dengan surat itu berbeda. Apa beda dengan ayat dengan surat? Apa beda ayat dengan surat? Nah, buka surat sekian ayat berapa Ustaz ya? Nah, buka surah Al-Baqarah. Ayat berapa? Ayat 50. Nah, itulah sepertinya. Berbeda enggak antara surat dengan ayat? Berbeda. Kalau surat nama-nama suratnya, kalau ayat tuh ayat berapa mau dibaca lagi, ayat sekian begitulah apanya ya. Oke. Untuk apa kita hari ini? Kita untuk tadarus saja dulu ya. Insya Allah di hari apa kita untuk hafalan. Kita mulai hafalan itu maksimal sekali dalam seminggu. Subuh. Pas hari Minggu. Hari Minggu kita didikan subuh. Ya. Jadi Ustaz sarankan. Ya, ini penting juga nanti nih. Pas mau tampil di didikan subuh. Contohnya siapa namanya nih? Hah? Mirza. Maju Mirza. Baca surah Al-Maun. Hafal? Hafal. Maju di ke depan. Apa surah Al-Maun? Enggak hafal saya Ustaz. Kenapa enggak? Malu kita sama orang kan. Orang hafal kita tidak hafal. Masa kita kalah? Kalau seandainya orang banyak hafalan, kita termotivasi. Nah, Ustaz dulu termotivasi gara-gara kawan ngafal. Itu salah satunya. Kawan ngafalnya banyak. Ustaz belum ada hafalan. Coba Ustaz, kalian bayangkan. Ustaz kapan Ustaz pandai ngaji Ustaz? Coba bilang. Siapa bilang sama Ustaz? Siapa bilang? Kamu sama Ustaz. Kapan Ustaz pandai ngaji Ustaz? Nah. Tanya Ustaz dulu. Tanya Ustaz. Nah. Tanya Ustaz. Ustaz pandai ngaji SMA. Kelas 1 SMA. Kalian? Kelas berapa? Udah SD kalian kan? Ustaz kelas 1 SMA. Nah, belum lahir kalian lagi nak. Dulu Ustaz kemana aja Ustaz? Karena di kampung Ustaz dulu nggak ada guru ngaji. Susah. Ustaz tinggal di pelosok. Di hutan Ustaz tinggal. Untuk minta guru ngaji aja susah. Nyebrang Ustaz ke sungai dulu. Pergi ke bawah dulu kan cari guru ngaji. Itu nggak lulus Ustaz ngaji. Sampai mau Ustaz masuk MTS, Ustaz modal Ustaz satu, azan aja satu. Kalau untuk baca surah Al-Fatihah nggak pandai Ustaz. Bukan nggak pandai dalam artian, maka hurufnya masih salah, tajwidnya masih salah. Budunya Ustaz panjangkan, padahal budunya dipendekkan. Kapan Ustaz pandai ngajinya? Ustaz pandai ngajinya kelas 1 SMA. Kenapa Ustaz terlambat? Karena nggak ada guru dulu. Ada cuma gurunya jauh kali. Ustaz cari baru Ustaz bisa apa? Pergilah Ustaz merantau. Dengan merantau itulah Ustaz belajar Ustaz di sana. Intinya apa? Kita merantau itu adalah butuh pembekalan. Ya. Merantau Ustaz. Masuk Ustaz Man Ustaz masuk dulu. Masuk Ustaz Man. Hafalan kau Ustaz itu juz 30 sama juz 1. Ustaz belum hafal cuma 3 surat. Trikuliah tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu yang Ustaz hafal dulu. Modal Ustaz. Ustaz kalau udah hafal surat apa? Surah Al-Maun itu udah bangga kali hati Ustaz tuh. Padahal kawan udah 2 juz, 3 juz. Kita baru 3 surat hafal bangga hati kita. Jadi nengok kawan Ustaz tuh lah, dia termotivasi. Barang siapa yang mau hafal Al-Quran sekian-sekian, akan Ustaz kasih duit. Bukan kasih duit,
bukan karena kita harapkan duitnya, tapi kita harapkan pahalanya. Itu salah satunya. Kalau duit itu belum berharga lagi nak. Yang kita harapkan apa? Pahalanya. Kalau kalian kan bukan pahala yang kalian harapkan, duit yang kalian harapkan kan, biar bisa jajan kan. Nah, itu salah satunya. Nah, itu Ustaz termotivasi gara-gara kawan Ustaz ya. Kawan Ustaz punya hafalan 2 juz, 2 juz, 2 juz. Akhirnya Ustaz termotivasi. Sama apa Ustaz belajarnya? Sama kaset. Kaset CD. Nah, zaman Ustaz dulu memang enggak ada, pakai tip Ustaz tuh. Itu kan tip tuh. Belajar Ustaz sana. Belajar abata. Gitu Ustaz dulu tuh. Sampai Ustaz belajar tuh setahun. Kelas 2 man baru Ustaz hafal juz 30. Juz 30. Kelas 3 man baru Ustaz hafal juz 1 sama juz 2. Udah berapa hafalan Ustaz dulu waktu di man? Udah 3 juz hafalan Ustaz. Masuk Ustaz ke apa? Ke PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an. Jadi saya sarankan kalian kalau mau jadi anak yang soleh, salah satunya berbakti kedua ibu dan bapaknya. Ya. Oke. Nah, kita mulai saja dengan ini dulu ya nak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Sedikit Ustaz menjelaskan ya. Seperti yang kita ketahui, kita kan punya aturan, punya adab, begitu pula kita mengaji ya. Sama kita di jalan, kalau ada lampu kuning, berarti artinya bersiap siap. Jangan diterobos. Kalau sudah lampu merah berarti kita berhenti. Kalau kita terobos apa yang terjadi? Salah satunya kita melanggar lalu lintas. Yang kedua, mobil orang dari jauh ke sini mau lewat. Kalau ketabrakan gimana? Salahnya siapa? Salah diri sendiri. Banyak enggak seperti itu yang kita temukan? Banyak. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Kalau sudah ada wakaf, setidaknya kita berhenti. Salah satunya yukhadi'una Allah walladzina amanu. Ada enggak wakaf di sana? Wakaf apa yang ada di sana? Jim. Di jim itu berhenti katanya. Kecuali la. Jim. Satu lagi tanda titik 3 itu berhenti, kita salah satu tanda titik yang 3 itu. Yang kedua adalah huruf mim. Berhenti kita kecuali sholah. Sholah itu lebih bagus diteruskan. Nah, nanti kalian akan belajar nih tentang masalah wakaf-wakafnya. Ya, kalau saya ada wakaf berhenti saja. Jangan dilanjut. Ada bentuknya apa ini? Walaupun kalian tidak tahu nanti, tidak tahu yang penting berhenti wakafnya. Walaupun lam, tanda kalian belum tahu. Kalian berhenti sebelum lam, ya enggak apa-apa dulu. Sebenarnya lam itu dilarang kita berhenti. Lebih bagus diteruskan. Ya? Coba diulang lagi. Ayat yang dibaca tadi. A'udzubillah. Yukhadi'una Allah wallazina amanu. Oke, lanjut. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Oke. Bismillah. Illa perhatikan umatnya ya. Umat wajib sama manjaiz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Itu alim itu apa wakafnya? Marada walahum adzabun alim. Alim apa wakafnya yang ada di sana? Lam, ini lam kecil, ya. Ya, lam itu dilarang kita berhenti. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Kalau seandainya kamu berhenti di sana, ya enggak apa-apa. Berarti kamu dulu belajar wakafnya. Wakafnya iftidaknya gimana wakaf di mana iftidak itu artinya tempat cara mengulang. Kalau kesannya kamu berhenti seluruh huruf lam, ulang lagi atau sepenggal atau separuh dari kalimat tersebut. Ya. Ya. Oke. Walahum azabun alim. Coba walahum dari ayat pertama. Di sini saja. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Alimun, mumnya tuh ada tanda warna-warna enggak Al-Qur'an itu? Ada ya tanda warnanya. Alimum ada domatain disebut lurba, maka dia berdemu. Ya. Oke. Lanjut yang sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tughsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanna qalu nu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan apa yang Ustaz bacakan tadi. Apa yang kamu bacakan Ustaz bacakan balik ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Coba perhatikan makhraj hurufnya sama tajwidnya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Wa ma yakhda'u. Jangan yakhda'u ya. Tadi yang Ustaz dengar tadi yakhda'u. Dia bukan dot tapi huruf dal ya. Yakhda'u ya. Oke, enak ya? Oke, itu ini untuk kita semua ya. Kita di sini sama-sama belajar, Ustaz pun juga belajar ya. Wa ma yakhda'una illa. Mat apa di sana? Majaiz. Nah, majaiz itu dua alif panjangnya 4 harokat ya. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya. Illa anfusahum. Jangan anfusahum. Tekankan sedikit, sama-samarkan disertai dengan dengung. Itu namanya ikhfa, ya. Sana ikhfa, nun mati ketemu dengan fa. Ya, ikhfa ada berapa macam semua ya? Ada berapa huruf ikhfa? 15. Mungkin kalian sudah tahu ya, sudah belajar ilmu tajwid ya. Oke, sudah tahu. Ikhfa apa artinya?
Sama-samar. Itu dengungnya disertai dengan dengung tadi. Artinya itu sama-samar. Hurufnya ya nggak mungkin kayak gitu bacanya. Pokoknya sama-samar. Anfusahum, jelas nggak huruf fa-nya? Enggak jelas. Sama-samar. Anfusahum. Bukan itu menekankan namanya itu. Sama dengan menekankan idgham. Nah, idgham, ya. Ayat selanjutnya fi qulubihim bihim apa yang ada di depannya? Bihim adalah mim mati bertemu dengan mim. Namanya idgham mimi. Mim mati ketemu dengan mim. Mim mati ketemu dengan mim. Namanya idgham mimi. Ustaz dulu nggak tahu idgham mimi, idgham biguna, bilaguna. Penting dengung, ya Ustaz dengung kan. Ustaz belajar ilmu tajwid baru 3 tahun nih Ustaz baru belajar ilmu tajwid. Dulu yang Ustaz nggak tahu dengan ikhfa ya ikhfa Ustaz dengung kan. Ya sama-sama dulu Ustaz ikhfa. Apa itu ikhfa? Baru Ustaz belajar. Apa itu idgham? Penting Ustaz dengung kan. Yang jelas ya waw min nun itu namanya idgham. Udah, yang penting Ustaz tahu yang 4 itu udah. Ikhfa itu gitu juga. 15 Ustaz tahu. Enggak tahu ini ikhfa, ini idgham, ini izhar, ini iklab, ini mat masuk mat lazim, mat wajib, mat asli, mat badal, banyak lagi mat tabi'i, banyak lagi itu mat. Nah, itu salah satunya. Mesti kalian harus tahu. Ini laki-laki ini calon imam nih. Diminta kalian imam nanti di sini kan. Yang meneruskan masjid ini siapa nanti? Udah mati bapak-bapak kalian, siapa yang menggantikan masjid ini lagi? Yang kalian inilah. Itu enggak ada orang sholat lagi. Generasi kali ini calon imam. Enggak ada yang jadi imam nanti. Siapa yang jadi imam lagi? Ya kalian yang jadi imam. Makanya hafalan kalian, bacaan kalian sekarang dibenarkan. Apa guna tajwid itu? Guna tajwidnya apa? Membenarkan, memperindah, ya, membaguskan bacaan. Kalau seandainya tidak ada tajwid, sama enggak dengan tulisan biasa kita baca? Sama. Saya pergi ke sekolah, fi qulubi maradun, kayak itulah cara membaca kalau tidak ada ilmu tajwid. Betul Pak tidak? Beda enggak Al-Qur'an ini dengan tulisan biasa? Beda. Kalau Al-Quran itu ada tajwidnya. Kalau membaca ada nggak tajwidnya? Saya pergi ke sekolah. Ada seperti tidak pakai irama? Nggak ada. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Itulah mukjizatnya Al-Quran itu. Dengar Ustaz dulu. Ngomong lagi. Ya. Oke. Nanti inilah generasi kalian nanti yang mengisi masjid yang menggantikan orang tua kalian, menggantikan bapak-bapak nih. Nah, di sab-sab ini nanti. Enggak ada imam nanti kalian menggantikan imam. Nah, jadi wajiblah kita mempelajari ilmu tajwid itu. Wajib ya bagi kita. Di sini kita sama-sama belajar. Ustaz pun juga belajar. Kalau seandainya ada ustaz salah nanti tolong juga diingatkan. Ya? Paham ya nak ya? Jangan malas-malas untuk mengaji lagi ya. Rajin-rajin mengaji nanti. Kalau kalian enggak pandai ngaji, apa yang menyelamatkan kalian nanti di akhirat? Apa yang menyelamatkan kalian nanti? Malas sholat iya, ngaji pun juga enggak. Sholatnya pun juga bolong-bolong. Kemana larinya nanti tuh? Surga apa neraka? Nah, makanya jangan malas-malas sholat. Ya, ini yang menghidupkan nama-nama masjid nanti nih. Paham ya nak? Kamu nih yang ketawa nih. Masa ngomong dia ketawa tuh. Ya, yang menghidupkan masjid ini siapa nanti? Kamu nih. Ya.
Ya, jangan kamu malas-malas sholat. Kalau sudah azan Allahu Akbar, udah datang ke masjid lagi, jangan lari-lari, jawab azan tersebut. Pahala juga untuk kalian tuh. Ya. Ini orang ngaji, orang azan di masjid masih lari-lari, masih nyanyi. Orang lagi sholat di masjid masih main-main di luar. Astagfirullah ya Allah. Itu bukan Ustaz tunjuk orangnya, sama-sama saling menyadari ya. Kalau sudah kita belajar sama-sama, kita mengingatkan kepada sesama semuslim sesama kita. Yuk sholat ke masjid, besar pahalanya mengajak orang ke masjid. Nah, aku lagi apa dulu mau bawa bang WAB dulu. Ya udah, ya, aku tunggu di masjid ya. Kalau nggak datang tuh terserah dia. Penting niat kita untuk mengingatkan, mengajak orang tersebut supaya ke masjid. Ya, nggak salah nggak kita mengingatkan orang tersebut? Nggak salah. Itu kewajiban kita sebagai umat muslim. Mengajak orang dalam kebaikan itu pahalanya luar biasa. Ya, jangan bermalas-malas sholatnya. Kalau sudah azan, ambil air wudhu, masuk ke masjid. Udah. Kalau selesai sholat nanti, silakan main-main keluar. Nggak ada yang larang. Ada nggak kalian lari-lari di lotu dilarang? Ada nggak? Kecuali di saat orang sholat mau azan nih, orang mau azan nih, orang mau sholat lari-lari juga nih. Marah nggak kalian, bapak-bapak sama kalian? Marah. Kalau sudah azan masuk ke masjid. Azan itu panggilan siapa, Nak? Panggilan Allah. Panggilan Allah kan? Betul atau tidak? Betul. Kalau sudah panggilan Allah, mesti harus kita tunaikan. Kalau enggak kita tunaikan, berdosa enggak kita rasanya? Coba saya tanya nih, berdosa enggak kita rasanya? Berdosa kan? Iya. Mesti harus kita penuhi panggilan Allah tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun ya ustaz yang azan itu panggilan Allah sebenarnya. Dulu waktu zaman Rasul dulu tidak ada pakai mic dulu. Betul apa tidak? Betul, nggak ada pakai mic dulu. Sekarang aja yang canggih-canggih dulu sekarang ini. Udah pakai mic sekarang di masjid masih nggak dengar di telinga itu. Dengar. Tapi setan menutup itu. Azan-azan lah di masjidnya. Penting aku main. Kalau sudah azan, berhentilah bermain. Kalau seandainya kalian masih nanti habis masih azan masih bermain-main di luar, berarti kalian ditemani sama setan. Telinga kalian itu sudah ditutup supaya tidak mendengarkan azan, panggilan Allah. Makanya kalau sudah ada segera azan ya. Masuk aja lah biar wudhu, datang ke masjid udah. Habis duduk di masjid dengan tenang supaya orang tua kita nggak marah-marah nanti. Ya duduk di masjid kalau nggak mau sholat sunat. Utamakan masuk masjid itu kita sholat sunat tahiyatul masjid. Kalau nggak mau sholat sunat tahiyatul masjid ya silakan duduk. Nggak usah kita mengganggu orang lagi sholat. Salah baca sholat bapak-bapak ini karena suara kalian, siapa yang berdosa? Yang berdosa ini kamu nih yang berdosa nih, ya. Ini mesti harus kita ingat kepada kawan-kawan kita ya, Nak ya. Paham ya, Nak ya? Ya, yang penting ini nih harus istiqomah. Berapa orang? 1 2 3 4 5 6 sama ini. Enggak apa-apa, awal-awal memang ke itu, Nak. Memang perpahit-pahit kita awal-awalnya, Nak. Ustaz dulu memang enggak ada murid Ustaz dulu. Lama jadi banyak. Cuma 2 orang murid Ustaz. Jadi sekarang ini jadi 50 orang. Intinya kalau kita seperti itu, Nak, apa gunanya? Iya. Namanya kita datang ke masjid sama-sama belajar. Kalau orang tuh enggak mau belajar, ya silakan, enggak apa-apa. Kalau kita ajak pun enggak mau juga enggak apa-apa. Ya. Jadi seperti itu aja, Nak ya. Dah. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.